Bagaimana berpikir dan bermimpi secara kreatif? Pertama, mari kita menjernihkan suatu pikiran yang keliru mengenai arti berpikir kreatif. Karena beberapa alasan yang tidak logis, sains, teknologi, seni, dan karya tulis dianggap sebagai satu-satunya yang memerlukan pemikiran yang benar-benar kreatif. Kebanyakan orang menghubungkan berpikir kreatif dengan hal-hal seperti penemuan listrik atau vaksin polio, atau novel, atau pengembangan televisi berwarna. Tentu saja, pencapaian seperti ini adalah bukti dari cara berpikir kreatif. Setiap langkah maju dalam menaklukkan ruang angkasa adalah hasil dari berpikir kreatif. Akan tetapi, berpikir kreatif tidak hanya terbatas untuk pekerjaan tertentu, juga tidak hanya untuk orang yang super pandai. Lalu, apa yang dimaksud dengan berpikir kreatif? Sebuah keluarga yang berpenghasilan rendah menyusun rencana untuk mengirim putra mereka ke universitas. Inilah berpikir kreatif. Sebuah keluarga mengubah rumah yang paling tidak menarik di jalan itu menjadi tempat yang indah di lingkungan tersebut. Inilah berpikir kreatif. Seorang pendeta mengembangkan suatu rencana yang melipat gandakan jemaatnya untuk kebaktian hari Minggu. Inilah berpikir kreatif. Memikirkan cara-cara untuk menyederhanakan pembukuan, menjual produk kepada pelanggan yang sulit, mengusahakan agar anak-anak tetap asyik secara konstruktif, membuat karyawan benar-benar menyukai pekerjaan mereka, atau mencegah pertengkaran tertentu. Semua ini adalah contoh berpikir kreatif sehari-hari yang praktis. Berpikir kreatif berarti menemukan cara-cara baru yang lebih baik untuk mengerjakan apa saja. Imbalan dari semua jenis sukses ini, di rumah, di tempat kerja, di dalam komunitas, bergantung pada penemuan cara-cara untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih baik. Sekarang, mari kita lihat apa yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan dan menguatkan kemampuan kita dalam berpikir kreatif. Langkah 1. Percaya bahwa sesuatu dapat dilakukan. Inilah prinsipnya. Untuk melakukan apapun, kita harus lebih dahulu percaya bahwa hal itu dapat dilakukan. Percaya sesuatu dapat dilakukan membuat pikiran bergerak untuk mencari cara untuk melaksanakannya. Untuk mengilustrasikan cara berpikir kreatif ini dalam sesi pelatihan, saya sering menggunakan contoh ini. Saya meminta kelompok, berapa banyak dari Anda yang merasa mungkin untuk menghapuskan penjara dalam 30 tahun mendatang? Para peserta selalu tampak bingung, tidak yakin apakah mereka mendengar dengan benar. Jadi, sesudah diam sejenak, saya mengulangi. Berapa banyak dari Anda yang merasa mungkin untuk menghapuskan penjara dalam 30 tahun mendatang? Segera sesudah saya meyakinkan mereka bahwa saya bersungguh-sungguh, seseorang selalu berkomentar. Anda tentu tidak bermaksud mengatakan bahwa Anda ingin melepaskan semua pembunuh, pencuri, dan pemerkosa. Tidak sadarkah Anda akan apa artinya ini? Mengapa tak seorang pun akan aman? Kita harus mempunyai penjara. Kemudian peserta-peserta yang lain ikut memberikan komentar. Hukum dan ketertiban akan ambruk jika kita tidak mempunyai penjara. Beberapa orang memang dilahirkan sebagai penjahat. Kita bahkan memerlukan lebih banyak penjara. Apakah Anda membaca koran pagi ini tentang pembunuhan yang baru saja terjadi? Dan begitulah mereka melanjutkan, mengatakan kepada saya segala macam alasan yang tepat mengapa kita harus mempunyai penjara. Salah seorang malah mengatakan bahwa kita harus mempunyai penjara supaya polisi dan sipir penjara dapat mempunyai pekerjaan. Sesudah sekitar 10 menit membiarkan kelompok tersebut membuktikan mengapa kita tidak dapat menghapus keberadaan penjara, saya mengatakan kepada mereka, "Nah, biarlah saya sebutkan di sini bahwa pertanyaan ini tentang penghapusan penjara sebenarnya digunakan untuk menyampaikan suatu maksud. Anda semua telah mengajukan alasan mengapa kita tidak dapat menghapus keberadaan penjara.
Apakah Anda bersedia membantu saya sekarang? Maukah Anda berusaha benar-benar keras selama beberapa menit untuk percaya bahwa kita dapat menghapuskan penjara? Dengan semangat bereksperimen, kelompok tersebut bersedia melakukannya. Kemudian saya bertanya, nah, dengan asumsi kita dapat menghapus penjara, bagaimana kita dapat memulainya? Saran muncul secara perlahan pada mulanya. Seseorang dengan ragu berkata, kita mungkin dapat mengurangi kejahatan jika kita mendirikan lebih banyak pusat kegiatan remaja? Tidak lama kemudian, para peserta yang 10 menit lalu begitu menentang gagasan tersebut, sekarang mulai berusaha dengan penuh antusias. Usahakan menghapus kemiskinan. Kebanyakan kejahatan berakar dari tingkat pendapatan yang rendah. Jalankan penelitian untuk mengenali penjahat sebelum mereka melakukan kejahatan. Kembangkan prosedur bedah untuk mengobati beberapa jenis penjahat. Didik aparat penegak hukum dengan metode reformasi yang positif. Ini hanyalah sedikit contoh dari 78 gagasan spesifik yang saya susun, yang dapat membantu mencapai tujuan menghapus keberadaan penjara. Jika Anda percaya, pikiran Anda mencari jalan untuk melaksanakannya. Eksperimen ini mempunyai satu maksud. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, pikiran Anda akan bekerja bagi Anda untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Akan tetapi, jika Anda percaya, benar-benar percaya, sesuatu dapat dilakukan, pikiran Anda akan bekerja bagi Anda dan membantu Anda mencari jalan untuk melaksanakannya. Percaya sesuatu dapat dilakukan, melicinkan jalan untuk solusi yang kreatif. Percaya sesuatu tidak dapat dilakukan adalah cara berpikir yang destruktif. Hal ini berlaku pada semua situasi, besar dan kecil. Para pemimpin politik yang tidak benar-benar percaya bahwa perdamaian dunia dapat dicapai akan gagal mencapainya. Karena pikiran mereka tertutup bagi cara-cara kreatif untuk menghasilkan perdamaian. Ahli ekonomi yang percaya depresi bisnis tidak dapat dihindari, tidak akan mengembangkan cara-cara kreatif untuk mematahkan siklus bisnis tersebut. Begitu pula Anda dapat menemukan cara-cara untuk menyukseskan seseorang jika Anda percaya Anda dapat melakukannya. Anda dapat menemukan cara untuk membeli rumah baru yang lebih besar jika Anda percaya Anda dapat melakukannya. Kepercayaan melepaskan kekuatan kreatif. Ketidakpercayaan menjadi rem bagi berpikir kreatif. Percayalah, dan Anda pun akan mulai berpikir secara konstruktif. Pikiran Anda akan menciptakan jalan jika Anda mengizinkannya. Sekitar 2 tahun yang lalu, seorang pemuda meminta saya menolongnya menemukan pekerjaan dengan masa depan yang lebih baik. Ia saat itu bekerja sebagai juru tulis di bagian kredit sebuah perusahaan yang melayani pesanan lewat pos, dan ia merasa bahwa ia tidak mengalami kemajuan sama sekali. Kami berbicara mengenai riwayat kerjanya dan apa yang ia ingin kerjakan. Sesudah mengetahui sesuatu tentang dirinya, saya berkata, saya sangat mengagumi Anda karena ingin menaiki jenjang menuju pekerjaan yang lebih baik dengan tanggung jawab yang lebih besar. Akan tetapi, untuk memulai dalam pekerjaan jenis yang Anda inginkan, mensyaratkan gelar profesional sekarang ini. Boleh saya sarankan Anda agar mengikuti kelas malam untuk mendapatkan gelar yang diperlukan. Kemudian saya yakin Anda dapat memperoleh pekerjaan yang Anda inginkan di perusahaan yang Anda inginkan. Bulan lalu, ia lulus dalam ujian akhirnya dan bekerja sebagai manajemen trainee untuk sebuah perusahaan besar. Ia saat itu berusia 24 tahun, menikah dan mempunyai 1 anak dan 1 lagi segera menyusul. Akan tetapi, ia berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tetap dapat meluangkan waktu untuk belajar secara berhasil. Dan ia memang berhasil. Di mana ada kemauan,
di situ ada jalan. Percayalah, sesuatu itu dapat dilakukan. Inilah dasar bagi berpikir kreatif. Di bawah ini adalah 2 saran untuk membantu Anda mengembangkan kekuatan kreatif melalui kepercayaan. 1. Hapus kata tidak mungkin, baik dari pikiran Anda maupun kosakata pembicaraan Anda. Tidak mungkin adalah kata kegagalan. Pikiran ini tidak mungkin memulai reaksi berantai dari pikiran lain untuk membuktikan bahwa Anda benar. 2. Pikirkan sesuatu yang istimewa yang selama ini Anda ingin lakukan, tetapi Anda rasa Anda tidak dapat melakukannya. Sekarang, buat sebuah daftar alasan mengapa Anda dapat melakukannya. Banyak dari kita mengalahkan dan menaklukkan keinginan kita hanya karena kita berkonsentrasi pada mengapa kita tidak dapat. Sementara satu-satunya hal yang layak untuk konsentrasi mental kita adalah mengapa kita dapat. Belum lama ini, saya membaca suatu artikel koran yang mengatakan bahwa ada terlalu banyak wilayah atau negara bagian di kebanyakan negara. Artikel tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan perbatasan wilayah ditetapkan beberapa dasawarsa sebelum mobil pertama dibuat, dan ketika kereta kuda merupakan satu-satunya alat transportasi utama. Akan tetapi, dewasa ini, dengan mobil yang cepat dan jalan yang bagus, tidak ada alasan mengapa 3 atau 4 wilayah tidak dapat digabung. Ini akan sangat mengurangi pelayanan rangkap, sehingga masyarakat akan benar-benar mendapatkan pelayanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih murah. Penulis artikel ini mengatakan bahwa ia telah menemukan gagasan yang sangat bagus, sehingga ia mewawancarai 30 orang secara acak untuk mendapatkan reaksi mereka. Hasilnya, tak seorang pun menganggap gagasan tersebut memiliki kebaikan, walaupun gagasan tadi akan memberi mereka pemerintahan daerah yang lebih baik dengan biaya yang lebih murah. Itulah contoh dari cara berpikir tradisional. Pikiran pemikir tradisional menjadi lumpuh. Ia bernalar, keadaannya sudah begini selama ratusan tahun, jadi keadaan ini pasti baik dan harus tetap begini. Mengapa mengambil resiko dengan mengubahnya? Rata-rata, orang selalu menolak kemajuan. Banyak yang menentang mobil atas dasar alam menciptakan kita untuk berjalan atau menggunakan kuda. Pesawat terbang tampak drastis bagi banyak orang. Manusia tidak berhak memasuki bidang wewenang yang dikhususkan untuk burung. Banyak penganut status quo tetap berkeras bahwa manusia tidak boleh berurusan dengan ruang angkasa. Seorang ahli peluru kendali belum lama ini memberikan jawaban untuk cara berpikir jenis ini. Dr. von Braun berkata, manusia berhak pergi kemana yang ia kehendaki. Sekitar tahun 1900, seorang wiraniaga menemukan suatu prinsip ilmiah manajemen penjualan. Prinsip ini mendapat banyak publikasi dan bahkan dimuat di dalam beberapa buku teks. Prinsip tersebut adalah ini. Ada satu cara terbaik untuk menjual suatu produk. Temukan cara terbaik tersebut, kemudian jangan pernah menyimpang darinya. Untunglah bagi perusahaan orang ini, pemimpin yang baru datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan organisasi tersebut dari kehancuran keuangan. Kontraskan pengalaman itu dengan filosofi dari Crawford H. Greenwald, presiden dari salah satu organisasi bisnis terbesar di Amerika. Di dalam suatu ceramah di Columbia University, Greenwald berkata, ada banyak cara di mana suatu pekerjaan yang baik dapat dilakukan, sama banyaknya dengan jumlah orang kepada siapa tugas itu diberikan. Sebenarnya, tidak ada satu cara terbaik untuk mengerjakan apapun. Tidak ada satu cara terbaik untuk mendekorasi ruangan, atau mengatur taman, atau mengadakan penjualan, atau membesarkan anak, atau memasak bistik. Ada banyak cara terbaik, sebanyak adanya pikiran yang kreatif. Tidak ada yang bertumbuh di dalam es.
Jika kita membiarkan tradisi membekukan pikiran kita, gagasan baru tidak dapat tumbuh. Ikuti tes ini segera. Usulkan salah satu dari gagasan di bawah ini kepada seseorang dan kemudian amati perilakunya. 1. Sistem pos yang lama menjadi monopoli pemerintah harus diserahkan kepada perusahaan swasta. 2. Pemilihan umum harus diadakan setiap 2 atau 8 tahun dan bukan setiap 5 tahun. 3. Jam buka toko yang tetap harus dari pukul 13 sampai pukul 20 dan bukan dari pukul 9 hingga pukul 17.30. 4. Usia pensiun harus dinaikkan menjadi 70 tahun. Apakah gagasan ini sehat atau praktis? Bukan soal. Yang penting adalah bagaimana orang bereaksi terhadap saran seperti ini. Jika ia menertawakan gagasan tersebut dan tidak memikirkannya kembali, dan mungkin 95% akan menertawakannya, peluangnya adalah orang tersebut menderita kelumpuhan tradisi. Akan tetapi, seorang di antara 20 yang mengatakan, "Itu gagasan yang menarik, ceritakan lebih banyak kepada saya," mempunyai pikiran yang diubah menjadi kreativitas.